waktunya Pak dengan topik kita hari ini ya, yaitu peran strategis reses dalam demokrasi lokal. Bersama saya Ami Maulidi dan juga narasumber saya yang sudah hadir nih bersama saya di sini, yaitu ada Ustadz Haji Ahmad Hadian Kartadinata, SPDI MAP, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Komisi C dari fraksi PKS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Kak Ami. Sehat ya Ami? Alhamdulillah. Sehat. Ustadz gimana? Ya, alhamdulillah. Sehat orang tua. Sehat orang tua tuh ya. Sehat kali lah berarti ya kalau sehat orang tua. Oke, baik, ini di 2025 baru kali ini lagi kita ketemu sama Ustadz ya, setelah long time no see nih Ustadz. Akhirnya kita berkesempatan kembali nih untuk dialog bersama Ustadz Ahmad Hadian. Dan pendengar jangan lupa ya, Anda bisa interaktif bersama kami di line kami di 081361093928 dan juga akses kami di streaming kami tentu saja di www.newsrtm.com, di sosial media kami karena saat ini sedang live dan juga bisa dengarkan di Mas FM. Ustadz, nah ini kan topik kita hari ini tuh terkait peran strategis reses dalam demokrasi lokal. Reses ini adalah hal yang tidak pernah terlepas dari yang namanya kedewanan dari seorang anggota DPRD. Kapan nih Ustadz jadwal reses terdekat dalam waktu ke depan ini Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera kita semua. Saya nyapa dulu pendengar. Boleh dong. Jumpa lagi dengan saya, anggota DPRD Sumatera Utara Ahmad Hadian dari fraksi PKS. Sudah agak lama nih nggak sama Kak Amin. Alhamdulillah jadwal reses yang akan datang di tahun 2025 ini insyaallah bulan depan. Oke, bulan Juni ya. Bulan depan di sekitar tanggal 18. Oke. Itu kalau reses Ustadz biasanya berapa lama sih dalam satu periode? 10 hari. 10 hari. Oh, satu periode maksudnya? Iya, dalam tadi kan bulan maaf. Ya, 10 hari. 10 hari masa reses. Oke, dan dalam setahun ada berapa kali reses sih? 3 kali. 3 kali. Setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan berarti ada 3 kali masa reses, dan nanti terdekat adalah di bulan 6 ya, di bulan Juni, dan berarti kembali ke dapil Ustaz ya? Ya, kembali ke dapil. Nah, gimana sih? Saya batubara asahan dan Jembale. Batubara asahan datang Jembale. Jadi akan kembali nih ya berarti ke dapil. Nah, bagaimana sih Ustaz anggota dewan ini tentu saja mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat selama reses? Gimana sih biasanya kegiatannya Ustaz? Pertama, publik harus paham bahwa reses itu adalah bagian dari kewajiban anggota DPR dan DPRD. Kalau di DPRD Sumatera Utara, dasar hukum dari reses itu ada pada peraturan DPRD Sumatera Utara nomor 1 tahun 2023. Ini yang terakhir. Jadi selama periode yang lalu 19 sampai 24 itu ada 2 kali perubahan. Perubahan tatip tentang tata tertib DPR. Jadi kami apapun yang kami lakukan di DPRD Sumatera Utara ini berdasarkan tata tertib. Jadi ada bukunya nih ya, ada bukunya. Sekarang untuk periode 2024-2029, saya periode kedua, itu insya Allah dalam waktu dekat akan diparipurnakan tentang perda tatip yang baru. Sebenarnya sih kurang lebih itu juga, cuma ada sedikit-sedikit perubahan. Nah, karena itu belum jadi kan, kita mengacu ke yang lama dulu, yang tahun 2023. Itu kita pokok dasar hukumnya ada pada bab 15 tentang pokok pikiran DPRD. Itu pasal 156. Kalau detailnya di bagian kedua pasal 157. Jadi itu babnya adalah penyerapan aspirasi. Jadi penyerapan aspirasi itu di dalam kegiatan dewan itu ada 4 bentuk. Yang pertama reses, yang kedua kegiatan formal, yang ketiga informal, dan yang keempat itu kunjungan lapangan. Nah, untuk reses sendiri itu artinya reses itu adalah ada masa 10 hari anggota DPRD tidak rapat dan tidak kunjungan kerja, gitu. Jadi mereka wajib pulang ke dapil masing-masing. Kalau saya ke Asahan, Batubara, Tanjung Balai. Lalu kami diberikan kewajiban untuk melakukan pertemuan resmi secara protokoler dengan masyarakat. Apakah itu lintas komunitas ataupun komunitas-komunitas tertentu, tapi dilakukan secara formal. Jadi ada
ada ruang pertemuan baik tertutup maupun terbuka, memakai tenda dan sebagainya, ada konsumsi yang kita berikan kepada masyarakat, dan itu difasilitasi oleh APBD gitu. Jadi kita dalam 10 hari itu bertemu dengan ratusan atau bahkan ribuan masyarakat. Nah, disitulah kita melakukan aspirasi, serap aspirasi. Ada dua sebenarnya. Sebenarnya selain serap aspirasi, reses juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan informasi-informasi. Karena misalnya kita membuat kegiatan apa, sampaikan. Nah, itu yang reses secara formal. Tetapi kalau saya biasanya di samping melakukan reses formal seperti itu, ada yang dalam bahasa saya pribadi reses informal. Kalau yang formal kan biasanya ngumpul di satu tempat, pakai tenda atau kaula, bisa 200-300 orang. Kalau informal itu biasanya saya berjumpa dengan tokoh masyarakat, simpul-simpul massa secara terbatas. Nah, tetapi tidak seperti itu. Misalnya boleh waktunya juga fleksibel dan sebagainya. Nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan ya, ini prosesnya juga mungkin anak-anak muda nih. Ini kan kalau misalnya kita lihat di lapangan tadi seperti sudah disampaikan, banyak reses ini yang memang apakah memang formal dan juga kadang-kadang terasa kaku, seperti kadang-kadang kayak seminar dadakan nih konsepnya seperti itu ya, duduk ada kemudian ada kata sambutan, kemudian ada sesi tanya jawab. Ini apakah memang reses itu memang secara tertib ya tadi Ustadz memang dibuat sedemikian, atau ya common aja nih Ustadz, makanya kok kayaknya sedikit kaku nih kelihatannya? Ya sebenarnya kalau secara formalnya begitu. Berarti itu memang sudah ada targetnya. Karena kan itu juga ada anggarannya. Anggarannya gitu. Tetapi makanya kalau saya sih improvisasi saja di lapangan. Biar jadi lebih kreatif ya. Karena kadang-kadang kalau dalam situasi yang lebih nyantai, lebih banyak. Lebih enak ngobrolnya juga. Biasanya kadang kalau yang misalnya dalam satu hari ya, saya bisa melakukan 3 titik misalnya. 3 titik itu 2 formal, 1 informal. Nah malam gitu ya, malam ya mungkin kita ngopi dengan 10 orang tokoh atau berapa dari lintas komunitas tersendiri. Itu malah lebih dalam, kita bisa menggali segala macam. 2 jam itu kan udah banyak cerita. Kalau yang tadi kan ya memang formatnya begitu. Berarti memang kalau secara formalnya memang formatnya sudah diatur ya oleh kedewanan, oleh kelembagaan tadi ada targetnya ya. Tapi kalau misalnya tadi ingin formal berdasarkan kreativitas dari anggota dewan, dari Ustadz sendiri, lebih kadang-kadang lebih deep talk jadi malah. Lebih dalam ngobrolnya gitu. Nah, tadi kan Ustadz itu sendiri untuk di Dapil Asahan Batubara Tanjung Balai, dan masa reses itu sekitar 10 hari. Itu bagaimana Ustadz membagi waktunya, karena pasti banyak sekali nih kan wilayah ataupun titik-titik yang harus dijumpai. Gimana dalam waktu 10 hari ini bisa efektif? Ya memang kita di DPRD Sumatera Utara ini untuk reses itu kita diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat itu minimal 10 titik. Minimal 10 titik. Nah jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu lah dalam waktu 10 hari. Karena ada hari berangkat, hari pulang dan sebagainya. Tapi biasanya sih kita, kalau saya ya paling 1 hari bisa 2 kali lah, 2 titik, pagi siang. Nanti malamnya kita buat informal yang seperti tadi, ngopi bareng ustadz, ngopi bareng mahasiswa, ngopi bareng olahragawan dan sebagainya, atau seniman gitulah, atau tokoh petani. Berarti memang harus tadi menggunakan cara-cara kreatif dan efisien juga berarti. Ya kalau itu tidak diatur. Tidak diatur, berarti sekreativitasnya yang gitu ya Ustadz ya. Nah, seberapa efektif menurut Ustadz reses ini bisa menjadi jembatan untuk tadi komunikasi antara warga masyarakat dengan wakil Ustadz? Kalau untuk komunikasinya saya merasakan sangat efektif. Jadi dengan adanya kegiatan reses yang diwajibkan itu, itulah kita punya kesempatan secara khusus. Karena kadang tugas dewan ini kan sangat banyak. Sangat banyak. Pertama kan ada 3 ya tugas aslinya, tugas utama tupoksi dewan itu. Pertama anggaran, menyusun anggaran. Itu rapat-rapat anggaran biasanya ada masanya. Ya, beberapa bulan tuh ada bulan-bulan yang peak time, sibuk sekali untuk menyusun anggaran.
yang kedua kita pengawasan. Nah, pengawasan ini biasanya itu ada kunjungan-kunjungan alat kelengkapan dewan, melihat proyek-proyek program kegiatan yang sudah dilakukan. Yang ketiga pembentukan peraturan daerah. Kebetulan saya sendiri anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ini juga sibuk. Kita sekarang ada 25 ranperda yang sedang kita susun yang menjadi program pembentukan peraturan daerah. Jadi dengan 3 itu ada kunjungan kerja, studi banding, wah sibuk sekali. Seandainya tidak ada program reses yang 4 bulan sekali, mungkin kita jadi lupa atau luput kita menyerap aspirasi. Gitu. Jadi syukurnya ada ini sehingga kita bisa mengkhususkan waktu, tidak ada kunjungan kerja, tidak ada rapat. Nah, itulah namanya reses. Berarti memang pure kembali ke dapil, tidak diganggu dengan meskipun sebenarnya bagi kami anggota-anggota dewan, khususnya saya boleh dibilang saya lebih banyak resesnya daripada di kantor. Kenapa? Artinya kalau tidak ada jadwal rapat secara khusus, saya di lapangan. Balik ke dapil. Dan saya tinggal di dapil. Oke, itu keuntungan tinggal di dapil juga ya. Kebetulan masih bisa dijangkau. Masih bisa dijangkau. Jadi setiap hari reses bagi saya. Tiap hari reses ya, tiap hari bisa kunjungan, tiap hari bisa dikunjungi berarti ya. Iya. Oke. Baik, kami ingatkan lagi untuk Anda bisa interaktif ya di 0213610938. Ustaz, sejauh mana nih partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses ini dapat mempengaruhi kinerja seorang anggota dewan? Menurut saya aspirasi rakyat intinya gini, sejauh mana peran atau kontribusi partisipasi masyarakat yang dapat mempengaruhi kinerja dewan. Bagi saya prinsipnya bahwa aspirasi rakyat itu harus jadi inspirasi dewan. Oke. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita ini kan harus bekerja. Apa yang harus kita kerjakan? Ya berdasarkan aspirasi. Betul. Apa yang dibutuhkan? Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Ini perlu ini. Tapi kita harus langsung ke lapangan. Nah, satu hal yang saya lihat ini mungkin perlu saya bunyikan sebagai wakil rakyat ya dalam forum yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan semua stakeholder pemerintahan di Sumatera Utara, khususnya di negara kita ini mendengar. Banyak saya menemukan program-program pembangunan misalnya infrastruktur di lapangan itu kurang tepat sasaran. Baik. Nah, kenapa kurang tepat sasaran? Karena tadi tidak berasal dari aspirasi. Baik. Jadi menurut saya harusnya itu semua bottom up. Jadi jangan top down. Kalau top down keinginan pemerintah, keinginan penguasa belum tentu juga jadi kebutuhan masyarakat. Gitu. Tapi kalau berdasarkan dari aspirasi, ya itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kadang-kadang banyak kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan baik itu oleh APBN, APBD dan sebagainya itu nggak tepat sasaran. Contoh misalnya tak perlu bikin tanggul, dibuat tanggul. Misalnya contoh gitulah ya. Nanti ada jalan yang harus betul-betul dibuat malah tidak dibuat dan sebagainya. Ini yang seperti ini tuh adalah bagian dari kontribusi reses. Karena rakyat akan menyampaikan apa yang dibutuhkan dan supaya kebijakan juga relevan. Oke. Nah, kalau kita juga lihat di reses ini, Ustaz, kenapa ya mayoritas yang hadir di reses ini ibu-ibu? Apakah ini ada mungkin disengaja atau faktor tertentu yang membuat kelompok lain seperti mungkin bapak-bapak atau anak-anak muda ini cenderung kurang terlibat, Ustaz? Ini yang ngomong wartawan ya. Yang ngomong wartawan saya harus percaya nih kalau wartawan yang ngomong. Karena pasti nggak asal ngomong, pasti berdasarkan. Iya, kita lihat kayak banyak kan ibu-ibu ini, kenapa ini? Itu ya, berdasarkan pengamatan ya. Tapi kalau atau mungkin di dapil Ustaz beda kali. Sebenarnya ini tergantung dewannya menurut saya. Baik. Jadi kita kan yang melaksanakan kegiatan reses ini dewan. Baik. Yang mengundang juga dewan. Baik. Jadi kalau saya sih tergantung saya mau hari ini misalnya reses di desa apa gitu. Saya mau menyerap aspirasi dari segmen masyarakat apa. Oke, baik. Berarti segmennya tuh segmentasi ya Ustaz. Jadi kadang-kadang saya melakukan reses dengan komunitas pemuda, komunitas sepelaku seni, ibu-ibu pengajian tentu juga ada bagiannya. Juga mungkin dengan struktur partai juga gitu. Karena itu dinaungi oleh peraturan kita.
Jadi nggak selamanya ibu-ibu. Oke. Gitu. Baik, berarti tadi segmentasi dalam kegiatan reses dan juga tadi lebih mendetail juga perlu ya Ustadz ya, biar tadi terstruktur juga Iya. kan, tidak hanya sekedar seremoni Iya. seperti resesnya. Betul. Oke, baik. Nah, Ustadz ini juga tadi soal anak muda ya. Ini kan anak muda ini menjadi jumlah mayoritas di Indonesia ya, tapi justru tampak minim di forum-forum reses. Apa yang menjadi penyebab utamanya? Apakah memang karena sikap tidak kepedulian atau reses dianggap kurang relevan? Ini kalau saya lihat dari kita ambil data ya, dari beberapa survei, ada Lesi Denny JA katanya anak muda usia 17 sampai 39 tahun memang mendominasi demografi pemilih. Namun partisipasi mereka dalam kegiatan politik non elektoral seperti reses dan musrenbang ini masih sangat rendah, di bawah 30%. Kemudian dari kajian Kemenpora dan Bappenas, tingkat literasi politik anak muda juga masih rendah katanya, dan partisipasi mereka dalam forum aspirasi seperti reses atau dialog warga hanya sekitar 18 sampai 22%. Dan survei indikator politik Indonesia juga di tahun 2001 katanya ketika ditanya apakah mereka pernah menghadiri forum aspirasi atau reses, hanya 15% anak muda yang menjawab pernah, sisanya bahkan tidak tahu apa itu reses. Tanggapan Ustaz seperti apa? Masya Allah. ini memprihatinkan data-data ini, tapi memang kalau saya sudah mendeteksi itu. Bahkan ada satu hasil survei tahun 2021 katanya merilis bahwa minat anak muda terhadap politik itu hanya 1,1%. Kita jadi teringat dialog kita di Poltekkes Medan. Oke. Iya kan, di mahasiswa Poltekkes terendah sekali partisipasi politik anak muda. Saya rasa ini menurut saya kami sebagai politisi, sebagai orang tua ini murni kesalahan kita. Kesalahan kita. Bukan pemuda. Karena kenapa? Pertama, memang penyebab utamanya adalah anak muda tidak melek politik. Karena selama ini mereka memang dicekoki dengan jargon-jargon bahwa politik itu kotor, politik itu najis, politik ini munafik, bau amis dan sebagainya harus dijauhi. Ini seakan-akan menjadi satu keyakinan, sehingga mereka udah langsung menerima warisan jargon itu. Padahal kan sebenarnya tidak, ketika mentok saja. Bahkan orang-orang tua pun yang mengatakan, alah, perlulah berpolitik. Tapi ketika mentok, pembangunan di kampungnya tidak berjalan, yang didatangi anggota dewan. Kan politik juga sebenarnya gitu. Jadi sadar tak sadar kita butuh politik. Ini yang mungkin yang harus kita pahamkan secara simultan kepada generasi muda, Gen Z terutama. Nah, oleh karena itu, ini jadi kesalahan kita para orang tua. Sebenarnya bukan semata-mata kesalahan anggota dewan. Mungkin di sana sini secara kasat mata ya kelemahan kami lah anggota dewan tadi. Lebih fokus kami kadang undang orang tua. Karena memang kan reses ini kita yang undang. Baik. Kita yang undang, itu intinya. Jadi itu satu. Yang kedua, kesalahan secara sistematis dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional menurut saya. Ini makanya harus mulai kita, terutama misalnya di tingkat SMP, SMA, kita harus sudah mulai mengenalkan urgensi politik itu apa dalam kehidupan kita. Jangan kita buat anak-anak menjadi anti politik. Karena dibilang politik itu kotor, politik itu munafik, ya kita bahas lah. Mungkin sebenarnya enggak. Yang kotor, yang munafik tuh politikusnya, oknum politikusnya. Kalau politiknya saya pikir bagus, mau ditinjau dari sudut apa. Kemarin waktu di Poltekkes saya ada sedikit paparkan urgensi politik dari sudut pandangan Islam. Bagus sekali, mulia sekali sebenarnya dia. Tapi pelaku-pelakunya yang harus melek dan dewasa dalam berpolitik, saya pikir itu. Oke, baik. Ini menarik. Tapi kita harus tahan dulu, Ustaz. Kita harus break dulu dan mendengar jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Pijat saya dulu. Masih di News and Rhythm Online Radio, Parlemen Menyapa dalam topik peran strategis Reses dalam demokrasi lokal kembali masih bersama dengan narasumber kita. Ada Ustadz Haji Ahmad Hadian Kardianinata, SPDI MAP, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Komisi C, fraksi PKS Sumatera Utara, dan juga bersama saya Ami Maulidia. Kami akan kembali Anda untuk bisa interaktif ya di 081360093928. Ustadz, dalam melakukan reses yang 10 hari ini, apa sih Ustadz tantangan-tantangan yang mungkin sering terjadi atau biasa dihadapi di lapangan? Tantangan ya, kalau tantangan itu begini yang kami sering alami, bahwa mayoritas aspirasi itu kalau ditanya silahkan Bapak Ibu atau abang-abang, kakak, adik-adik sampaikan apa keluhan, apa usulan, itu mayoritas mereka mengusulkan pembangunan biasanya. Sedikit ada usulan program misalnya kayak pemberdayaan manusia dan sebagainya. Nah, yang jadi tantangan kami adalah mayoritas aspirasi mereka itu adalah usulan yang bukan kewenangan kami. Oke. Contoh gitu misalnya, Ustadz ini jalan kami rusak. Jalan mana? Ini jalan, disebut alamatnya. Wah, itu jalan kabupaten. Itu jalan desa. Atau ada, itu malah jalan negara gitu. Jadi kami kan, kita kan pembangunan ini ada APBN, ada APBD. Jalan yang ada jalan atau infrastruktur jalan segala macam yang didanai oleh anggaran negara, anggaran pusat, itu jalan-jalan negara misalnya dan sebagainya. Ada yang didanai oleh APBD provinsi, jalan provinsi, jalan. Jadi perlu juga mungkin pendengar paham apa yang dimaksud dengan jalan negara. Jalan negara itu adalah jalan yang dibangun menghubungkan dua provinsi yang berbeda, itu jalan negara. Nah, kemudian kalau jalan provinsi adalah jalan yang menghubungkan dua kabupaten yang berbeda. Jalan kabupaten menghubungkan dua kecamatan yang berbeda dalam kabupaten yang sama. Nah, jadi kalau jalan desa, jalan kabupaten diusulkan kepada kami, ya sebenarnya secara peraturan itu bukan kewenangan provinsi. Cuma memang ada mekanisme yang sah secara perundangan. Pemerintah yang berada di atasnya boleh juga membangun infrastruktur yang ada di bawahnya. Contoh, anggaran provinsi bisa dipakai membangun jalan kabupaten, tetapi melalui mekanisme yang disebut dengan BKP, Bantuan Keuangan Provinsi. Tetapi sejauh pengalaman saya, program BKP ini tidak semua serta-merta di setiap provinsi diberlakukan. Ada yang gubernurnya tidak mau gitu. Misalnya, contoh dulu di Sumatera Utara saja, saya di periode pertama 2019 sampai 2024 itu BKP itu baru ada di tahun ketiga periode kami. Jadi kami 3 tahun saja menikmati atau menjalankan BKP. Kenapa saya bilang menikmati? Karena begini, ketika rakyat diminta untuk memberikan aspirasi, dia mengadu tentang jalan gang rumahnya. Contoh di Kota Medan, jalan gang itu tuh urusannya wali Kota Medan, bukan urusan gubernur. Tetapi kita di provinsi bisa membangun jalan gang itu dengan cara apa? Menitipkan usulan tadi di dalam daftar pokok pikiran kita, pokir kita ke Kota Medan. Lalu Kota Medan meneruskan ke Gubernur Sumatera Utara. Nah, nanti disahuti oleh program bantuan keuangan provinsi. Jadi uang provinsi diserahkan ke Kota Medan atau ke Kabupaten Batubara gitu, berdasarkan usulan. Yang ngerjakannya pemerintah daerah, kabupaten kota. Yang ngerjakannya itu mereka, OPD mereka, bukan provinsi lagi. Tetapi ya tentu pengawasannya tetap kami lakukan. Nah, jadi kalau itu tidak ada, ya otomatis kami kesulitan untuk menyahuti. Padahal kan sebenarnya yang memilih kami itu warga kabupaten kota. Jadi alangkah
alangkah naifnya kami, alangkah sedihnya kami anggota DPRD provinsi ketika tidak bisa menyahuti, betul, merealisasikan keinginan rakyat kabupaten kota, kan gitu. Nah oleh karena itu ya melalui mimbar yang mulia ini juga saya sampaikan kesempatan sekarang ini, sebagaimana pernah kami sampaikan di sidang paripurna pertama dengan Pak Gubernur Bobi Nasution, kesimpulan reses kami dari 12 daerah pemilihan Sumatera Utara itu ya sama, salah satunya bermohon agar Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk periode kepemimpinan beliau juga tetap mengadakan program BKP ini. Karena ini juga bukan hanya keinginan kita Dewan, tetapi juga keinginan mayoritas kepala daerah, bupati dan wali kota. Karena begitu faktanya. Baik, ini berarti informasi yang harus kita ketahui ya. Dan tadi selalu ada jalan berarti Ustaz. Selalu ada jalan. Karena yang penting disahuti dulu juga ya permintaan dari warga masyarakat. Baik, saatnya saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih melalui WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Apakah semua anggota Dewan yang ada di seluruh dapil di Sumut wajib turun ke dapil-dapilnya? Dan apakah ada Dewan yang berasal dari dapil di Nias Selatan? Saya Borton Zega dari Kecamatan Lolomatuan Nias Selatan. Salam kenal Pak Borton Zega. Sudah 24 tahun daerah tidak terjamah pembangunan, jalanan rusak dan akses air bersih sangat sulit. Sehat selalu Pak Dewan. Yahoo, Pak Jega. Bagus sekali ya. Terus masih dengan Pak Jega yang tadi kan. Padahal bulak-balik Gupsu turun ke Nias, tapi terkesan formalitas Pak. Doronglah pemerintah Nias Pak untuk bekerja maksimal seperti yang digaungkan Gupsu. Terima kasih. Kemudian nanti sekalian aja sekali lagi ya, satu lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya Rindu, mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Apa yang menjadi fokus utama Bapak dalam reses kali ini? Apakah ada daerah yang menjadi prioritas dalam kegiatan reses Bapak dan mengapa? Jujur Pak, kalau saya melihat kegiatan reses yang dilakukan DPR di kabupaten kota lebih ke menjaga konstituen daripada serap aspirasi. Mungkin bisa ditanggapi tadi. Baik, yang pertama dari Pak Jega ya. Yahoo, salam kenal Pak Jega ya. Ya saya katakan tadi berdasarkan buku tata tertib ya, berdasarkan buku tata tertib Dewan tahun 2023 yang jadi buku suci kami nih. Ya, sebenarnya itu menjadi kewajiban Dewan untuk reses itu. Kecuali mungkin ada kondisi-kondisi hazard tertentu yang tidak memungkinkan dilakukan reses. Ya itu aku boleh buat seperti zaman masa COVID 2 tahun, tapi kami tetap melakukan reses waktu itu. Dengan cara reses door to door, karena tidak boleh ngumpul kan, jadi kami door to door mendatangi kelompok-kelompok kecil 10 orang, kami nanti untuk menjemput aspirasi. Nah masalahnya sampai ke Bapak, ke kampung Bapak atau tidak, ya itu ya sekali lagi kembali tadi kepada anggota dewannya masing-masing. Kalau tadi ada pertanyaan apakah dari Nias, ada Nias itu ada 6 kursi, jadi kepulauan Nias itu dapil khusus ya, dapil 10 Sumut 11 kan? 8 saya lupa, Sumut 8 itu seluruh kepulauan Nias, jadi ada 6 kursi dari situ, 6 kursi dari beberapa partai saya nggak ingat, jadi ada 6 orang perwakilannya. Nah saya yakin hanya masalah giliran aja, karena kan yang harus dilalui itu cukup seperti saya lah kan, harus mendatangi 3 kabupaten kota, Astana, Tanjung Balai, Batubara itu juga tidak dekat konstituen. Nah begini, nyambung ke yang kakak mahasiswa dari USU tadi, sebenarnya ya Kak Rindu, sebenarnya gini Kak ya, ini idealnya kalau kami di PKS berpandangan begini, bahwa setelah kita duduk, kita bukan hanya milik konstituen yang memilih kita, tapi kita milik masyarakat Sumatera Utara. Nah jadi kita harus menyahuti semua, tetapi kadang-kadang ini tantangan lain selain yang saya sebutkan tadi. Kadang-kadang kan kita harus memprioritaskan juga gitu. Ketika reses itu kesempatannya terbatas, ya tentu permintaan banyak, ya kita kan harus memprioritaskan. Biasa itu normal sekali kalau misalnya
ada seorang anggota dewan mendahulukan mendatangi kantong suaranya. Itu justru ini bagian dari yang harus dilakukan menurut saya sebagai ungkapan terima kasih dia kepada konstituen. Gitu. Tetapi juga ya tidak boleh dilupakan juga kalau ada daerah-daerah yang sangat urgen diperlukan penanganan cepat meskipun tidak ada suara di situ. Ini kembali kepada masing-masingnya. Gitu. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Nah, menyambung pertanyaan dari Kak Rindu tadi nih ya soal lebih terkesan kadang-kadang seperti menjaga konstituen gitu daripada menyerap aspirasi. Dalam pelaksanaan RS sendiri Pak, apakah ada batasan atau aturan terkait pemberian sesuatu entah barang oleh anggota DPRD kepada masyarakatnya, dan seperti apa nih Bapak juga menjaga integritas dalam hal ini? Iya benar. Jadi daerah itu diatur segala sesuatunya oleh peraturan. Jadi ini mungkin yang perlu masyarakat tahu. Yang perlu masyarakat tahu bahwa dalam kegiatan reses itu kita terutama anggota DPRD provinsi dan kabupaten. Kalau anggota DPR RI itu beda lagi. Karena undang-undang kami beda. Anggota DPR RI menggunakan undang-undang MD3. MPR MD3 itu memang MD-nya ada 3, MPR, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Tetapi faktanya MD3 itu hanya mengatur MPR dan DPR RI. Ini yang sebenarnya harus diperbaiki. Sementara kami anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Beda undang-undangnya. Makanya pelaksanaannya secara teknis pun berbeda antara reses DPR RI dengan reses DPRD kabupaten kota dan provinsi. Kalau kami sangat terbatas baik dari segi dana maupun cara penggunaannya sangat terbatas. Kita betul-betul dibatasi oleh aturan-aturan yang sangat ketat. Ya, bahwa sekarang ada ada image yang menjadi berkembang di masyarakat. Kalau anggota dewan mengundang tuh pasti ada sesuatu, pasti dikasih sesuatu. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya, karena contoh dalam reses kita hanya dibolehkan anggarannya itu yang ada hanya untuk konsumsi properti acara seperti gedung atau tenda, kursi, audio system dan sebagainya. Kemudian konsumsi. Jadi tidak ada itu untuk memberi souvenir atau uang jalan atau apa. Kalaupun ada yang begitu, itu kebaikan hati dari anggota dewannya. Gitu sebenarnya ya. Jadi dan kadang-kadang kan ada ini kok yang ini kok sedikit kali ngasihnya. Ya memang begitu. Artinya tidak ada anggaran khusus. Baik. Nah itu kan kalau pemberian, tapi kan mungkin ada juga masyarakat ini yang memang akhirnya menyenangi anggota dewannya, wakil rakyatnya, yang mereka merasa memang semenjak ada kehadiran beliau ini merasa sangat terbantu gitu. Nah, apakah juga anggota dewan ini diperbolehkan untuk menerima pemberian dari warga masyarakat, misalnya mungkin hasil bumi, hasil panen, itu juga diatur kan Pak? Kalau itu tidak secara eksplisit diatur. Barangkali itu mungkin kepatutan dan kelayakan aja saya. Tapi ya namanya ngasih hadiah kan boleh-boleh saja. Yang tak boleh itu rusuah. Mengajukan proposal supaya cair, lalu anggota dewannya nanti kalau cair Bapak sekian persen, itu namanya rusuah. Saya fraksi PKS berarti menolak. Tapi kalau kami ya, saya lah, ini uniknya. Unik. Jadi saya jangankan masa kampanye itu malah saya sering kampanye ke satu daerah gitu. Kampanye kan pertemuan, datang, ngasih ceramah, ngasih apa. Pulangnya dikasih jagung. Ada yang panen cabai, kasih cabai. Itu hanya kedekatan aja. Kedekatan, mungkin mereka senang ke kita. Itu berarti dia sah-sah saja ya Pak? Nggak ada aturan sih tentang itu ya. Berarti itu memang karena bentuk cinta kasih ya. Yang penting jangan itu digunakan dipolitisasi ya begini. Ngasih proposal, lampirannya cabai 100 kilo. Agar proposalnya cair, itu beda lah saya rasa. Oke. Nah terus Pak, bagaimana juga mekanisme agar
pengawasan ya, agar reses ini tidak salah gunakan tadi sebagai ajang money politik lah, atau pemberian barang yang tidak sesuai aturan supaya ya menjaga konstituen nih, dia kok sama aku aja gitu. Itu gimana sih Pak? Sebenarnya sih kalau kita lempeng-lempeng aja juga ikuti aturan, lakukan aturan dengan baik, saya rasa rakyat sudah sangat senang. Sudah sangat senang. Rakyat itu kita datang ke tempatnya, ke rumahnya, udah sangat senang. Apalagi kalau kita bawa sesuatu. Ya, kalau saya memang tadi menggunakan reses itu ada reses formal, ada reses informal. Di sela-sela tidak ada pertemuan massal, saya datang ke sawah, ngumpul dengan 20 orang petani, bawa nasi bungkus, makan siang. Di situ kita bisa cerita tentang irigasi, tentang pupuk segala macam, lalu tinjau lapangan misalnya gitu. Atau saya datang ke satu sekolah gitu misalnya, saya melihat infrastrukturnya bagaimana. Lalu kita ya bawa makan siang ke guru-guru, kan bagus juga. Itu informal juga. Menjumpai para tokoh masyarakat, ustadz, guru-guru ngaji, kita serap aspirasi. Mereka sangat senang. Jadi nggak perlu menyalahi aturan pun. Rakyat yang penting kita datang udah senang. Iya, diperhatikan. Nggak muluk-muluk sebenarnya mereka. Oke, baik. Saya rasakan begitu. Oke, dan kami ingatkan kembali Anda yang untuk masih bisa nih interaktif di 01361093998. Saatnya saya bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Pak, saya Chandra di Medan Utara. Bagaimana proses pengawalan agar aspirasi masyarakat yang diserap saat reses dapat benar-benar masuk ke dalam program pembangunan daerah? Apakah ada contoh konkret dari aspirasi masyarakat sebelumnya yang sudah berhasil direalisasikan? Siapa tadi namanya? Pak Chandra di Medan. Pak Chandra ya. Nah ini tantangan juga. Sebenarnya tantangan secara teknis bagi kami anggota DPR. Masing-masing kami punya kewajiban merealisasikan aspirasi. Karena aib bagi kami kalau misalnya hari ini reses di sini dapat masukan aspirasi, lalu nanti 4 bulan lagi datang lagi ke situ, ini belum ada perkembangan, atau bahkan setahun 2 tahun sampai 1 periode nggak ada reses, itu aib sekali. Jadi, nah disinilah kita anggota dewan dituntut untuk betul-betul berjuang merealisasikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Salurannya sudah ada secara aturan. Jadi kalau di Tantim kami itu ya diatur di bab-bab berikutnya tentang pokok pikiran. Nah, pokok pikiran itu kalau sekarang pokir namanya. Pokir kalau dulu istilahnya program aspirasi. Sekarang pokir namanya. Pokir itu berasal dari aspirasi yang didapat dari reses ataupun dari luar reses. Nah, itu biasanya kita nanti ada pembahasannya tersendiri di dewan yang digandeng atau diintegrasikan ke dalam pembahasan anggaran. Bahkan ada paripurnanya. Paripurna tentang penetapan pokir. Reses itu kan ada paripurna. Setelah reses 10 hari, lalu laporan disusun, direkap, kemudian kami melakukan rapat paripurna pembacaan hasil reses di setiap dapil. Semua ada 12 dapil bergiliran, jadi sampai sore membacanya karena panjang. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur hadir di situ harusnya, dan para OPD, kepala OPD untuk mendengarkan. Lalu nanti kita serahkan secara verbalnya, secara dokumen. Itu akan dibahas oleh mereka dan itu akan dimasukkan ke dalam sebagai tambahan dokumen musrenbang. Kalau yang mekanisme di luar dewan kan ada musrenbang namanya. Musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Itu siapa yang memberi, ya rakyat juga boleh jadi yang disampaikan ke kami itu adalah juga yang dibahas di musrenbang. Banyak sekali yang beririsan. Nah, jadi ketika nanti hasil paripurna tadi masuk ke eksekutif, mereka sinkronisasi. Oh, ternyata ini ada titik yang sama gitu usulannya. Sama dengan hasil musrenbang. Berarti ini betul-betul prioritas. Nah, kemudian pemerintah dalam hal ini legislatif eksekutif itu memberikan ruang terhadap pokok pikiran dewan ini melalui saluran-saluran yang disebut dengan bansos. Kalau contoh
aspirasinya berupa pembangunan rumah ibadah, pembangunan rumah sekolah, yayasan dan sebagainya, atau aspirasinya tentang BPJS gratis, pembangunan rumah tidak layak huni, atau tentang beasiswa mahasiswa miskin dan sebagainya. Itu biasanya ada pakai bantuan hibah dari OPD-OPD terkait, beasiswa dari dinas pendidikan misalnya, rumah tidak layak huni dari dinas pemukiman dan sebagainya. Kalau rumah ibadah, sekolah itu dari Biro Kesra dan sebagainya. Nah, kalau infrastruktur dilihat di OPD mana gitu. Kalau sungai misalnya PPSDA atau PU sekarang dan sebagainya. Seperti itulah. Kalau ingin pembangunan irigasi dan sebagainya mungkin ada di Dinas Pertanian dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kedua, salurannya adalah BKP untuk menyangkut tadi pembangunan infrastruktur yang bukan kewenangan provinsi, melalui BKP, uang provinsi yang dititipkan ke kabupaten kota, gitu. Tapi itu nanti usulan yang melalui kami akan disinkronisasikan dengan usulan yang melalui bupati dan wali kota. Nah, biasanya seperti itu. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Artinya juga kita harus betul-betul cermat, terutama kita berhadapan dengan mekanisme digital yang disebut SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Itu masuknya melalui online seperti itu. Nah, masalahnya kan sekarang di setiap daerah, kabupaten, kota, provinsi di Indonesia ini masih banyak yang kerepotan di dalam interaksi dengan SIPD. Itu kan menggunakan jaringan internet. Yang waktu inputnya itu seragam, serempak, sehingga kadang-kadang mau menyulitkan, melek lah bahasa, lemot dan sebagainya. Itu kadang-kadang staf-staf kami harus lembur. Jam 1 malam, jam 2 malam menginput pokir itu. Itu jadi tantangan tersendiri yang harus diperhatikan, terutama oleh pihak eksekutif kan. Bagaimana cara menuntaskan masalah itu. Baik. Nah, tadi masih menyambung pertanyaan dari Pak Chandra tadi ya. Ada nggak Pak contoh konkret yang mungkin tadi ada dari aspirasi masyarakat, mungkin kebijakan yang sebelumnya dulu belum ada, sekarang ada nih kebijakan baru karena aspirasi itu dan mungkin yang sedang digodok barangkali? Banyak sekali, saya rasa banyak sekali. Ya mungkin bisa dirasakan lah di daerah-daerah. Keberadaan kami ini bisa mengunggulkan pembangunan jalan-jalan desa, jalan-jalan yang seharusnya tidak bisa kami bangun. Kemudian mungkin program-program, kalau di periode yang lalu saya cukup variatif ya, ada pemberdayaan ekonomi melalui pemberian alat usaha UMKM, ada industri kecil menengah, beasiswa miskin dan sebagainya. Saya pikir ada, cuma ya masalahnya kan kuenya ini kecil, tidak banyak, sementara yang perlu banyak ya. Jadi rakyat saya pikir harus paham. Ini masalah giliran saja. Betul. Giliran yang kadang-kadang prioritas juga ya. Baik. Nah, ada nggak sih Pak indikator ataupun mekanisme yang digunakan untuk bisa mengukur keberhasilan kegiatan reses? Indikator untuk mengukur, ya sebenarnya ukurannya dari daftar aspirasi pokir tadi. Itu di SIPD bisa dilihat. Kelihatan bisa dilihat. Jadi setiap anggota dewan bisa mengakses mana-mana pokir kita yang lolos, mana-mana yang tidak. Tetapi ini saya perlu sampaikan juga ke rakyat Sumatera Utara ya, bahwa kalau misalnya aspirasi itu belum bisa direalisasikan, mohon maaf, tidak sepenuhnya kesalahan anggota dewan. Kadang-kadang terjadi gilirannya juga ya Pak. Ya, kalau bahasa saya gampangnya gini, dewan ini nggak pegang uang bro, nggak pegang uang eksekutif. Baik. Mengusulkan, mengajukan dan ya melogikakan dan sebagainya. Nah Pak, tapi kalau misalnya andai kan diberi sebuah kebebasan penuh nih, tanpa aturan birokratis ya, reses ideal versi Ustadz Hadir itu seperti apa sih? Tanpa ribet-ribet aturan gitu ya. Birokratis. Menurut saya seperti apa nih reses ideal menurut Ustadz Hadir? Kalau saya
Sebenarnya setiap hari reses bagi saya. Oke. Karena saya aktif di medsos juga. Itu melalui medsos itu banyak juga yang melakukan pengaduan ya? Iya, pengaduan, aspirasi. Ini tadi saya dari jalan dari rumah ke kantor aja 2 yang masuk ke WA saya. Ada yang melalui WA, ada yang melalui Facebook. Mengirim video tentang rakyat sedang gotong royong untuk ada tanggul atau sungai yang surut, akhirnya tidak bisa masuk ke irigasi. Lalu mereka membendung sendiri dan sebagainya. Itu kan aspirasi ya. Nah, kalau harus nunggu jadwal reses kan susah ini. Tapi ini saya catat menjadi bagian dari reses, dari aspirasi rakyat. Nah, kebetulan mungkin sebentar lagi akan ada jadwal reses, itu bisa menjadi materi. Iya, betul. Sehingga nanti itu kita prioritaskan di follow up di situ, mungkin dengan peninjauan dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti kita buat titiknya di situ gitu misalnya dan sebagainya. Oke. Terakhir ada pertanyaan lagi dari WhatsApp. Sore Pak, saya Agus di Medan. Selain reses, bagaimana cara kami sebagai warga bisa tetap berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Dewan? Ya banyak caranya. Saya rasa kalau Bapak Ibu merasa pernah memilih si Fulan sebagai anggota DPD provinsi, ya itu aja pegang nomornya, ketahui alamatnya gitu ya, datang aja komunikasi dengan baik dengan mereka. Kalau saya sudah diketahui luas di dapil saya punya media sosial, saya cukup aktif di saluran Facebook, TikTok, Instagram, kemudian WA saya nggak pernah matikan HP, nggak pernah. Kemudian khusus PKS, fraksi PKS Sumatera Utara, kita ada hari aspirasi. Oh, untuk itu khusus PKS ya? Hari aspirasi PKS ini ada banner. Itu hari Selasa setiap pekan. Setiap hari Selasa di? Setiap hari Selasa di sini, di sini. ruang rapat fraksi PKS. Jadi silakan masyarakat Sumatera Utara yang ingin menyampaikan aspirasinya langsung datang ke fraksi PKS, silakan. Hari Selasa itu hari aspirasi. Datang ke fraksi, ya, nanti kita sambut dengan baik, ya kita kasih minum segala macam lah kalau ada ya kan. Tapi kalau pas kami lagi di luar semua, mungkin ada tenaga ahli kita yang akan menerima supaya tidak kosong kan. Yang jelas kan aspirasinya masuk. Alangkah baiknya kalau sebelum datang berhubungan berkomunikasi dulu. Tadi saya baru menerima salah satu aspirasi dari sebuah universitas. Jadi rektor dan dosen-dosennya datang, kita ngobrol tentang banyak hal di sini. Ya aspirasi semua. Tapi ini hari Rabu kan, bukan hari aspirasi. Tapi nggak masalah kalau deal pula. Nah, jadi kami fleksibel aja gitu. Cuma kalau yang sifatnya umum mungkin hari Selasa. Makanya kadang hari Selasa padat di sini ya. Ngantri ya gitu. Baik, nah tadi sedikit berbicara soal hari aspirasi dari PKS setiap hari Selasa ini berarti benar-benar dimanfaatkan warga masyarakat berarti Pak? Setiap hari Selasa itu bertitik ya? Ya, selama ini alhamdulillah ya. Cuma memang ya belum maksimal juga saya lihat. Belum maksimal, terutama mungkin yang bisa memanfaatkan daerah Kabupaten Deli Serdang, paling Serdang Bedagai, Batu Bara, Langkat Binjai yang bisa diakses tol cepat lah. Kalau dapil, artinya berarti dapil 1, 2, 3, 4, 5. Madinah pernah sih? Madinah pernah. Ya Madinah juga pernah ya, dapil 8 ya. Tapi biasanya mungkin itu janjian. Nah, karena kalau yang jauh kan juga ongkosnya. Jadi harus pakai jadwal ya, janjian dulu nih. Ya biasanya gitu. Jadi nanti yang mau datang ke fraksi PKS silakan hubungi Humas, nanti dijanjikan supaya anggota dewannya juga hadir. Tidak kecewa mereka, seperti itulah. Oke, mau ada penambahan hari barangkali selain hari Selasa ke depannya? Lagi dibicarain ya? Sampai hari ini kami sepertinya yang realistis itu menyediakan 1 hari dalam 1 pekan. Dan itu memang yang memang benar-benar masih realistis. Tapi gini, sebenarnya itu kan ya datang ke fraksi. Kalau datang ke rumah-rumah anggota dewan di dapilnya masing-masing juga itu lebih mudah dilakukan sebenarnya. Langsung tinggal komunikasi aja. Tinggal komunikasi aja. Oke. Nah, apa ini Pak?
pesan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, terutama tadi generasi muda yang aspirasinya masih sangat rendah sekali untuk mengikuti kegiatan reses agar tadi bisa lebih berpartisipasi terhadap reses dan juga tidak apatis terhadap proses demokrasi lokal. Apa yang disampaikan? Pertama tentang reses dulu ya, tentang reses. Kadang-kadang kalau reses itu juga bukan hanya karena keterbatasan kita anggaran untuk mengundang. Pernah beberapa kali kejadian malah yang hadir juga tidak sesuai dengan yang diundang. Pernah juga. Itu tadi karena apatisme masyarakat terhadap apa sih reses kayak gitu. Yang kedua tentang penyampaian aspirasi, kalau saya menghimbau pada masyarakat Sumatera Utara jangan menjadikan kegiatan reses dewan itu satu-satunya pintu untuk berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi. Banyak sekali sebenarnya cara itu yang bisa dilalui untuk yang penting aspirasi Bapak Ibu sampai ke dewan yang bersangkutan. Nah, itu polanya bangun saja hubungan baik antara Bapak Ibu rakyat dengan anggota dewan yang ada di dapilnya masing-masing. Kalau terkait dengan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat terutama generasi muda di dalam partisipasi politik supaya mereka menjadi lebih semangat di dalam menyampaikan aspirasi, keterlibatannya di dalam politik lebih tinggi sehingga dirasakan oleh masyarakat hasil-hasil dari politik itu ya yang paling efektif saya rasa berinteraksi langsung dengan politik, berinteraksi langsung. Jadi jangan terlalu apatis gitu. Jadi kita jangan selalu anak muda menelan omongan-omongan yang saya bilang tadi belum tentu benar bahkan sesat. Jangan berpolitik kalian gini. Ya, tapi kalau ketika dia nyangkut gitu, ya yang dijumpai dewan juga kan politik itu, yang dijumpai Pak Camat juga kan politik juga. Jadi artinya harus tahu politik itu apa sebenarnya. Terus betul-betul kita semua bukan hanya kewajiban anggota dewan, tapi kita semua harus memahamkan itu kepada masyarakat. Bahwa politik itu penting. Gitu. Politik itu penting. Itu saya rasa yang harus dibangun oleh pemerintah dan ada undang-undang partai politik yang juga harus dilaksanakan. Jadi salah satunya dalam undang-undang partai politik itu disebutkan bahwa tugas partai politik itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, pendidikan politik itu bukan hanya mengajak ayo masuk partai. Pemerintahan itu politik, pelayanan itu politik. Itu yang harus kita sampaikan. Kalau saya mungkin bisa, kalau ada yang mencermati media sosial saya dalam 1 bulan terakhir, dalam 1 bulan ini saya sudah melakukan 5 kali pertemuan dengan elemen masyarakat di 3 kabupaten kota. Sekali hadir 200 orang anak-anak muda yang temanya adalah pendidikan politik. Ternyata enak ngomong sama anak muda kalau sudah dibuka, sudah terbuka dia. Wah, luar biasa sambutannya dia. Jadi di awal kan siapa yang mau jadi anggota dewan, nggak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang jadi bupati, nggak ada yang tunjuk tangan. Kenapa? Takut korupsi. Setelah kita pahamkan, oh bagus ternyata. Kalau gitu Pak, saya harus jadi bupati katanya. Benar saya bilang begitu. Kalau gitu saya jadi anggota dewan. Ini masalah apa saja. Jadi maka saya menghimbau masyarakat Sumatera Utara ya, dan di mana saja bisa menangkap siaran ini. Jangan apatis deh sama politik itu. Tapi kita bagaimana coba pahami politik dengan makna yang sebenarnya. Gitu. Insya Allah kalau kita kenal maka kita akan sayang. Ya. Nah, gitu aja kuncinya. Pokoknya pepatah ya. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita sayang kenalan dulu. Oke, Pak Ustadz Haji Ahmad Adian Kardianirata SPD MAP. Terima kasih waktunya udah bincang-bincang bersama News and Rhythm di siang menjelang sore ini. Sehat selalu, Ustaz. Amin. Untuk bisa terus berbagi bersama kita, berbagi informasi, dan juga tadi nanti untuk bulan Juni juga mau reses ya. Semoga sehat selalu, fit untuk bisa menemui konstituen. Amin. Dan terima kasih juga pendengar NR yang sudah interaktif. Tadi ada Pak Zega, ada Kak Rindu, ada Pak Chandra, ada Pak Agus ya, dan juga terima kasih kepada Humas DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah stay tune di News and Rhythm. Ada produser acara Roni Siragar, asisten produser Nova Eliza, tim teknis ada Bu Setiawan dan juga Iskanto.
Terima kasih lagi Ustadz dan Sama-sama. terima kasih sudah mengikuti Parlemen Menyapa. Saya Ami Maulidia. Pamit undur diri. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.